Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Di sini yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan satuan unit pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Sylvia Arta Maharani, sekaligus anggota kelompok dan moderator dengan nomor NPM 2110631050036. Di sini ada beberapa materi pembahasan tentang pengelolaan satuan unit pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu pengelolaan satuan unit, yang kedua jenis-jenis satuan unit pendidikan, yang ketiga manajemen pengelolaan satuan pendidikan, yang keempat hambatan dalam pengelolaan pendidikan. Nah, pengertiannya di sini pengelolaan satuan unit pendidikan merupakan pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan, untuk membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk menutupi semua kebutuhan-kebutuhan sekolah, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Nah, di sini juga ada landasan hukum pengelolaan satuan unit pendidikan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini mengatur tentang ketentuan umum dalam dunia pendidikan, dasar fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, jalur jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, standar nasional pendidikan, kurikulum pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikasi pendiri satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan. UU ini memuat 97 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, lingkup, fungsi, dan tujuan, standarisasi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan standar pendidik, serta standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan, evaluasi, akreditasi, sertifikasi, penjamin mutu, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Lalu ada tindakan konkret dengan kesadaran diri dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, melakukan pembenahan dalam pemberdayaan potensi-potensi yang ada. Lalu yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Yang keempat, menginventarisir sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Di sini juga kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis satuan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang terstruktur dalam berjenjang, terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Yang pertama ada taman kanak-kanak atau TK, yang kedua ada sekolah dasar atau SD, yang ketiga madrasah sanawiyah, yang keempat sekolah menengah atas, yang kelima yang keempat sekolah menengah pertama, yang kelima sekolah menengah atas, yang keenam madrasah aliyah, yang ketujuh madrasah aliyah kejuruan, dan yang kedelapan perguruan tinggi. Lalu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yaitu pendidikan jalur pendidikan dari luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang mengacu pada standar pendidikan nasional. Di antaranya yaitu ada kelompok belajar atau KB, lalu ada kelompok belajar, lalu yang ketiga taman pendidikan anak, yang keempat lembaga khusus,
yang kelima sanggar, yang keenam lembaga pelatihan, yang ketujuh pusat kegiatan belajar masyarakat, yang kedelapan majelis taklim. Lalu juga ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Di antaranya yaitu ada pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, pendidikan sopan santun, dan sosialisasi dengan lingkungan. Lalu ada manajemen pengelolaan satuan unit pendidikan. Di sini fungsi pengelolaan sekolah adalah untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan atau perhitungan yang rasional. Rumusan dari langkah-langkah tersebut disebut fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri merupakan penguatan pengarahan mental atau pikiran, kemauan, dan perasaan tenaga jasmania untuk mewujudkan sesuatu sebagai sasaran. Pada umumnya, fungsi manajemen sekolah yang digunakan yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengawasan. Nah, prinsip-prinsip pengolahan sekolah menurut Paul R. Dulles AMD PhD atau Modern Administration of Secondary School tahun 1963 merumuskan tentang prinsip-prinsip pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberi tanggung jawab pada personil sekolah yang sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Lalu ada ruang lingkup pengelolaan sekolah. Pengelolaan sekolah yang bersifat fisik terdiri dari pengelolaan gedung, ruang guru dan ruang belajar, pengelolaan meja dan kursi guru serta siswa, lalu ruang WC, ruang laboratorium, ruang administrasi, dan sebagainya. Lalu pengelolaan sekolah yang bersifat non-fisik terdiri dari kurikulum, jadwal pelajaran, hasil belajar, silabus, proses belajar mengajar, dan sebagainya. Pengelolaan program pengajaran, kepala sekolah bertanggung jawab pada segi edukatifnya lewat memimpin dan memberi supervisi pengajaran. Sedangkan wakil kepala sekolah sebagai pengelola pengajaran bertanggung jawab pada segi administrasinya. Tugas-tugas guru bertanggung menyusun tujuan melaksanakan proses belajar mengajar dengan memilih metode yang tepat serta media pendidikan yang cocok. Pemimpin sekolah bertanggung jawab tentang pengadaan persiapan atau persediaan peralatan dan kelengkapan pengajaran, buku-buku pegangannya yang cocok, dan materi lainnya dalam rangka memperkaya pengalaman belajar anak. Hendaknya disediakan pula. Selanjutnya ada pengelolaan kesiswaan, orientasi pendidikan sekarang menitik beratkan perhatian kepada siswa sebagai objek didik dan subjek didik. Oleh karena itu, sekolah harus mengetahui dan memahami perbedaan individu anak, mengetahui kebutuhannya, mengetahui minatnya, mengetahui cita-citanya, dan sebagainya. Lalu ada hambatan dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, masalah yang ada dalam wewenang guru yaitu cara mengatur siswa untuk duduk, memberi hadiah yang berupa barang ketika peserta didik menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lalu masalah yang ada dalam wewenang sekolah yaitu pembagian kelas yang adil untuk setiap tingkat ataupun jurusan, lalu menegur peserta didik yang melanggar peraturan. Pengelolaan satuan unit pendidikan Indonesia. Tata kelola pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Dalam visi pembangunan Indonesia 2045, pemerintah menargetkan taraf pendidikan penduduk Indonesia meningkat. Target ini dicetuskan demi hadirnya sumber daya manusia yang unggul. Strategi pembangunan pendidikan yang dipilih adalah pemerataan kualitas dan layanan pendidikan, peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan, mekanisme guru dan perubahan metode pelajaran, pembelajaran, dan budaya sekolah dan membaca. Baik, sekian pemaparan materi tentang pengelolaan satuan unit pendidikan dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.